Shalom Aleihim bagi kita semua. Kebenaran hari ini mengenai keadaan manusia di akhir zaman. Secara yang dikasih oleh Tuhan, baru-baru ini ada berita viral mengenai pembunuhan. Bukan pembunuhan di pasar, bukan juga pembunuhan di tepi jalan, tapi pembunuhan terjadi di dalam gedung gereja, saudara. Satu tempat yang sakral, yang seharusnya tidak boleh terjadi pembunuhan. Peristiwa yang terjadi di kota Nice, Prancis. Dan peristiwa ini sangat menggoncangkan, saudara ya. Banyak orang yang terkejut dan kaget dengan peristiwa ini. Saya coba ambil dari Detik News berjudul penusukan hingga orang dipenggal di gereja Prancis. Dari Detik News, Jumat 30 Oktober 2020 jam 6.52 WIB. Berita ini ditulis. Beritanya seperti ini, saudara. Dan ini lokasi penyerangan itu. Sebuah gedung gereja, saudara ya. Nice. Teror kembali terjadi di Prancis. Kali ini di gereja Basilika Notre Dame di pusat kota Nice, Prancis. 3 orang tewas dan salah satunya dikabarkan dipenggal. Pembunuhan itu terjadi pada pukul 9.00 Kamis 29 Oktober 2020 waktu setempat di dalam gereja Basilika Notre Dame. Penyerang telah ditangkap polisi. Seperti dilansir The Guardian, wali kota Nice Christian Estrosi mengatakan penyerang meneriakkan Allahu Akbar beberapa kali saat ia ditangkap dan diborgol oleh polisi. Estrosi mengatakan seorang wanita telah dipenggal, tapi dia tidak memiliki rincian bagaimana 2 orang lainnya dibunuh. Ada 2 orang yang terbunuh di dalam gereja dan orang ketiga yang berada di bar yang menghadap gereja tempat dia berlindung, tulis Estrosi dalam akun Twitter. Dilaporkan bahwa penyerang terluka setelah ditembak polisi dan telah dibawa ke rumah sakit. Menurut laporan media Prancis seperti dilansir Washington Post, Kamis 29/10, salah satu dari 3 korban tewas, seorang wanita digorok lehernya dalam gereja. Korban kedua seorang pria ditikam hingga tewas. Korban ketiga juga seorang wanita dibunuh di sebuah bar di depan Basilika tempat dia bersembunyi. Demikian menurut surat kabar Prancis Le Monde. Inilah berita yang viral di dunia saat ini, saudara. Rentetan dari peristiwa seorang guru di Prancis yang juga dipenggal kepalanya sebagai akibat menunjukkan kebebasan ekspresi dengan menunjukkan kartun Nabi Muhammad dari tabloid satir ya, tabloid satir yang ada di Prancis yang bernama Charlie Hebdo. Ternyata pembunuhan tidak hanya sampai guru tersebut, tetapi juga berlanjut ke gereja di Nice dan mengakibatkan 3 orang tewas, dibunuh. Akibatnya, saudara, ada reaksi dari pemerintahan Prancis melalui presidennya, Presiden Macron.
Akibat perkataan Macron yang dinilai menghina Islam, maka terjadi banyak demonstrasi di berbagai negara, termasuk di negara kita Indonesia, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi di Prancis ini, saya mau katakan bisa saja terjadi di negara kita, karena ini adalah teroris yang sudah dicuci otaknya, sehingga dia menganggap bahwa apa yang dilakukan adalah melakukan tindakan agama. Dia menganggap apa yang dilakukan menyenangkan Tuhannya. Dan lebih parah lagi, dia beranggap bahwa itu adalah ibadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita-berita yang menakutkan dan mengerikan seperti ini ya akan terus terjadi, karena inilah akhir zaman. 2 Timotius 3 berkata bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, pembunuhan di mana-mana, pesan sulit dimengerti, saudara. Inilah masa sukar, ekonomi yang begitu berat, sehingga ada banyak orang yang putus pekerjaan, tidak mendapatkan gaji, akhirnya terancam makannya, saudara. Ini juga adalah situasi yang berat, tidak mudah. Belum lagi COVID-19 yang sampai hari ini belum ditemukan vaksinnya dan obatnya, menambah masa yang sukar itu. Saya percaya, saudara, dan saya menyimpulkan bahwa inilah hari terakhir itu. Hari-hari di mana Kristus segera akan datang dan dunia ini berakhir. Inilah tandanya. Ada orang yang membunuh, lalu dia berkata melakukan tindakan agamanya. Sesuatu yang mengerikan. Kedua, dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Hari-hari ini ada banyak orang yang membunuh karena uang. Ada banyak orang yang memfitnah rekan bisnisnya demi uang. Banyak istri menceraikan suami karena uang. Ada banyak orang yang juga pergi ke penyembahan setan-setan juga untuk uang. Uang sudah menjadi Tuhan dari banyak orang, saudara. Inilah akhir zaman. Dikatakan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Dikatakan juga tidak mempedulikan agama. Banyak anak muda lebih mempedulikan handphone daripada agama, saudara. Banyak orang-orang yang lebih mempedulikan bisnisnya, pekerjaannya daripada ibadah. Orang tidak mempedulikan agama. Orang tidak mempedulikan Tuhan, saudara. Inilah kondisi akhir zaman. Ayat 3 berkata, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang. Dia suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itulah kondisi yang terjadi di akhir zaman. Hawa nafsu jauh melebihi kehendak Allah. Lebih mengerikan, saudara, secara lahir ya mereka menjalankan ibadah mereka
tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Banyak orang yang sepertinya beribadah, mereka penyembah uang, penyembah harta, penyembah hedonisme. Sepertinya ke gereja, ya hatinya tidak lagi kepada Tuhan. Hatinya terikat dengan percintaan akan dunia yang begitu kuat. Orang yang melakukan dosa selingkuh dengan tenangnya beribadah di gereja, bahkan sampai seperti yang khusyuk, mengangkat tangan, menangis, seperti yang menyembah Tuhan, saudara. Seperti tulus sekali. Tapi dia melakukan dosa selingkuh. Mereka memungkiri hati nurani mereka, saudara. Sepertinya beribadah, tapi Tuhannya adalah dosa, hawa nafsu, cintaan akan dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jauhilah mereka itu. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kita anak-anak Tuhan harus mengerti bahwa inilah akhir zaman itu. Inilah hari-hari terakhir itu. Oleh sebab itu mumpung ada waktu, mari saudara, benahi diri. Sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bertobatlah. Jauhkan dosa. Hiduplah dalam kesucian dan kekudusan. Ayo, kita semakin serupa seperti Kristus. Lakukan kehendak Tuhan. Karena kapanpun dia bisa datang. Yesus bisa datang. Alkitab berkata, dia datang seperti pencuri. Tidak ada orang yang tahu. Tiba-tiba datang. Orang makan dan minum. Orang dalam pesta pora melakukan bisnisnya, sedang bersawah berkebun. Seperti biasa-biasa saja. Tiba-tiba akan datang. Untuk yang kedua kali. Menjemput orang-orang benar. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang benar? Kalau saudara belum menjadi orang benar, hari-hari ini datanglah kepada Tuhan. Kembalilah ke gereja, beribadahlah, bacalah firman Tuhan, masuk dalam pujian dan penyembahan, hidup dalam kekusucian dan kekudusan. Keluarkan dirimu dari komunitas dunia ini. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan cari komunitas yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan. Maka percayalah saudara, saudara akan diselamatkan. Saudara akan dapat bertahan dalam masa-masa sukar ini. Masa-masa sukar ini tidak hanya sekedar sulit uang, ada banyak penyakit yang belum tersembuhkan, banyak bencana alam, banjir, tsunami, gempa, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Yang lebih parah adalah keadaan sukar itu adalah keadaan di mana orang tidak mau menuruti perintah Tuhan. Orang tidak peduli Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Tidak mau kebenaran. Ini masa sukar. Oknum di balik itu adalah setan, saudara. Setan juga tahu bahwa hari-harinya sudah sedemikian dekat dan dia harus berhadapan dengan penghukuman kekal. Sehingga dia harus banyak mengajak manusia-manusia untuk bersama dengan dia dihukum. Oleh sebab itu, saudara, hari ini putuskan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Bagi saudara yang belum tahu kalau mati hari ini saudara kemana, surga atau neraka, datang kepada Yesus, undang dia masuk dalam hati, ampun kepada dia.
dan bertobatlah. Kemudian kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadikan menjadi serupa seperti Kristus adalah agenda hidupmu. Dan segeralah pindahkan hatimu dari dunia ini kepada surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Shalom Aleichem, Etse Mamasia, Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Amin.